Akan kita bahas dua saja, kelistrikan pada sel saraf dan hewan penghasil listrik statis. Baik, lihat pada tayangan ini anak-anak, listrik pada sel saraf yang kita bahas yang pertama. Gejala kelistrikan pada sel saraf itu ditimbulkan karena adanya impuls atau sinyal pada sel saraf tersebut. Nah, bagaimana sel saraf bisa terjadi adanya timbulnya impuls atau sinyal? Tentu saja melalui adanya rangsangan yang diterima oleh alat indera. Kita tahu alat indera kita itu sangat ada 5 indera, masing-masing punya kemampuan untuk menerima rangsangan. Nah, rangsangan yang diterima oleh masing-masing alat indera kita itu lah yang akan menimbulkan, akan menghasilkan sebuah impuls atau rangsangan atau sinyal pada sel saraf kita. Jadi setiap rangsangan, apapun bentuknya rangsangan yang diterima indera, tetapi perlu dicatat, nanti ketika rangsangan tadi sudah diubah jadi sinyal, sinyalnya tidak ada perbedaan itu dari maaf nak, yang mikrofonnya di nonaktifkan. Jadi saya ulangi, ketika rangsangan tadi sudah mengenai indera kita, semuanya sinyal yang dihasilkan dari semua indera, ada 5 tadi, bentuknya sama semua. Inilah keistimewaannya. Tapi walaupun sama nanti oleh otak bisa diterjemahkan, oh ini dari sini, oh ini dari sini. Bentuk tanggapannya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di tayangan ini, karena sinyal, karena impuls tadi berupa getaran atau gelombang listrik terjadi pada makhluk hidup, maka ilmunya dikaji dalam biolistrik. Bio itu makhluk hidup, listrik itu adalah ya elektrik, kelistrikan yang terjadi pada makhluk hidup. Ini sebagai gambaran aja ini, kalian lihat ini pada tayangan ini, ketika lutut itu diberi rangsangan dengan cara dipukul. Kita terlepas itu geraknya apa, tapi yang jelas jawabannya seperti apa kita nggak usah pertimbangkan. Artinya ketika lutut dipukul, lutut diberikan rangsangan pada kulitnya, ternyata mampu menghasilkan gerakan lutut seperti menendang. Nah, gerakan itu terjadi kenapa? Karena rangsangan yang diterima oleh indera yang ada di lutut ini, oleh peraba kita, itu akan diseruskan, akan teruskan menuju ke saraf pusat kita. Nah, terusannya tadi berupa impuls atau berupa sinyal tadi. Akibat rangsangan menghasilkan sinyal. Sinyal dibawa ke saraf pusat. Saraf pusat menerjemahkan, walaupun ini hanya di sumsum tulang belakang, kemudian saraf pusat memerintahkan berupa sinyal lagi ke siapa? Otot kaki, sehingga bisa bergerak seolah-olah menendang. Lanjut. Nah, kita lanjutkan ke rambatan impuls pada sel saraf. Sel saraf itu dapat mengantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion yang ada di dalam dan di luar membran sel. Sama seperti sel yang lain, saraf juga punya membran sel. Nah, saya tidak menghantarkan impuls saraf, saya tidak menghantarkan impuls atau dalam tidak ada rangsangan di bagian luar membran itu bermuatan positif karena banyak ion-ion positif, contohnya seperti ion Na positif. Dan di bagian dalam membran sel saraf tadi bermuatan negatif karena apa? Di bagian luar terdapat ion-ion negatif, contohnya adalah Cl negatif. Nah, ini sebagai gambar aja seperti ini. Rangsangan itu ini dalam kondisi tidak ada rangsangan, jadi yang bagian luar positif, bagian dalam negatif. Nah, ketika terjadi rangsangan, terjadilah dengan adanya rangsangan yang kuat akan menghasilkan pompa ion istilahnya. Pompa ion, sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran. Nah,
peristiwa pertukaran inilah yang menyebabkan terjadinya rambatan rangsangan tadi atau impuls tadi atau sinyal tadi. Nah, baik, kita akan bahas tentang sistem saraf pada manusia. Secara umum, secara hierarki, sistem saraf pada manusia itu dikelompokkan jadi dua, ada saraf pusat dan saraf tepi. Yang termasuk saraf pusat itu apa? Ada otak dan sumsum tulang belakang. Yang termasuk saraf tepi itu apa? Ada saraf tubuh atau somatik dan saraf otonom atau saraf tak sadar di sini. Kemudian otak itu terbagi menjadi 3 bagian, ada otak depan, otak tengah, otak belakang, atau yang membagi otak besar, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Ada seperti itu. Kemudian yang berikutnya saraf somatik dibagi dua, ada yang keluar dari bagian sumsum tulang belakang, ada yang keluar dari otak. Yang sumsum tulang belakang jumlahnya 31 pasang, yang dari otak jumlahnya 12 pasang. Sedangkan saraf otonom itu nanti dikelompokkan jadi dua, ada simpatik dan parasimpatik. Baik, kita akan bahas lebih lanjut satu persatu. Nah, ini tadi saya sampaikan sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia itu tersusun oleh bagian yang kecil namanya adalah sel saraf itu sendiri atau neuron. Kemudian ada otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama kita akan bahas sel saraf atau neuron. Inilah struktur sel saraf kita. Ada sebenarnya dibagi 3 bagian utama sebenarnya. Ada yang mengembung, membesar, namanya badan sel. Kemudian ada serabut yang panjang, ini namanya neurit atau akson. Ada serabut-serabut pendeknya, namanya dendrit. Kemudian ada pelengkap-pelengkap yang lainnya, ada aksesoris yang lain. Ternyata di sepanjang akson atau neurit itu ada selaput-selaput pembungkus namanya mielin. Nah, di dalam mielin ternyata ada sel schwann. Nanti kita akan bahas fungsi atau perannya masing-masing. Kemudian yang istimewa lagi, ternyata tidak setiap neurit atau akson itu terbungkus oleh mielin. Ada yang terbuka. Nah, bagi yang terbuka ini dikenal dengan nodus Ranvier. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari sel saraf beserta fungsinya. Yang pertama adalah badan sel. Nah, sebagai pembangkit energi untuk membawa rangsangan. Yang kedua adalah serabut pendek atau dendrit untuk menjalarkan atau membawa atau apa istilahnya, meneruskan rangsangan atau impuls menuju badan sel saraf. Yang ketiga adalah akson atau neurit, berfungsi membawa istilahnya, membawa atau menjalarkan silakan aja impuls atau rangsangan dari badan sel ke sel saraf yang lain, ke neuron yang lain dalam sebuah jaringan. Yang keempat, selaput mielin atau seludang mielin, ada beberapa macam istilah yang bisa ditampilkan. Perannya adalah melindungi akson dari kerusakan. Kemudian ada sel schwann yang menempel pada mielin tadi, itu menjamin makanan. Bagi siapa? Bagi neurit, dan membantu perkembangbiakan atau regenerasi dari neurit sendiri. Kemudian yang keenam, bagian nodus Ranvier ini berfungsi untuk apa? Mempercepat jalannya rangsangan atau impuls pada sel saraf. Kemudian yang ketujuh adalah sinap atau sinapsis. Sinapsis adalah bentuk hubungan antara sel saraf satu dengan sel-sel yang lain. Karena hubungan, perannya sebagai apa? Penghubung antara ujung akson atau neurit dengan ujung dendrit sel saraf yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah selubung melanin ya. Selubung melanin memberi isolasi listrik di antara sel-sel dan membuat impuls berjalan dengan cepat. Yang terakhir adalah nukleus, inti sel. Untuk apa? Dialah otaknya sel saraf, mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme dengan cepat. Itu secara singkat tentang sel saraf dan bagian-bagiannya serta fungsinya. Yang berikutnya
kita akan bahas macam-macam sel saraf. Nah, sel saraf itu dikelompokkan jadi 3. Ini ada yang membagi 3 berdasarkan bentuknya ya. Ada yang bipolar, artinya punya 2 lengan. Kemudian yang kedua adalah unipolar, hanya 1 lengan ini, 1 lengan yang keluar dari badan selnya. Kemudian yang ketiga adalah multi, banyak ini, banyak juluran serabutnya atau lengannya ini. Ini pembagiannya berdasarkan bentuknya. Berdasarkan fungsinya, maka sel saraf dibedakan menjadi 3. Ada yang berperan sebagai sensorik, ada yang sebagai penghubung atau konektor, dan ada berperan sebagai motorik. Nah, ciri khasnya ini ada ini. Kemudian fungsinya yang jelas. Kita harus ini, masing-masing punya fungsi yang spesifik. Itu jadi berdasarkan fungsinya, sel saraf itu dibagi 3, sensorik, penghubung, dan motorik. Sensorik membawa rangsangan dari indera menuju ke saraf pusat, ini singkatnya. Kalau penghubung menghubungkan saraf sensorik dan motorik. Kalau motorik membawa rangsangan atau impuls dari saraf pusat menuju ke otot atau kelenjar. Itu ringkasnya kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya, kita akan bahas tentang otak. Kita langsung saja, kita lihat yang paling besar ya otomatis otak besar yang berwarna biru ini. Ini otak besar kita. Kemudian yang berwarna ungu, inilah otak kecil kita. Kemudian di sini ada sumsum lanjutan atau dikenal dengan batang otak ini. Nah, ini lanjutan dari otak sebenarnya. Artinya dia sebagai jembatan penghubung antara otak kita dengan sumsum tulang belakang. Bagian akhirnya itu namanya sumsum lanjutan atau dikenal dengan medula oblongata. Baik, kita lanjut tentang bagian otak dan fungsinya. Otak besar bagian belakang, otak besar itu namanya cerebrum ya. Itu berkaitan dengan pusat penglihatan kita. Kemudian otak besar bagian samping berkaitan dengan indera pendengaran kita atau pusat pendengaran kita. Otak besar bagian tengah, pengaturan kepekaan kulit seperti panas atau indera peraba kita, panas, dingin, sentuhan, dan sebagainya. Kemudian otak kecil atau cerebellum itu berkaitan dengan pusat keseimbangan tubuh. Dan yang kedua, koordinasi kerja otot. Maksudnya apa pusat keseimbangan tubuh? Ini yang mungkin kalian pernah melihat aksi-aksi kejahatan, itu biasanya dipukul di bagian tengkuk belakangnya. Artinya apa? Ketika otak kecil kita mengalami tekanan, otomatis nanti akan mempengaruhi keseimbangan tubuh kita. Sehingga kita jadi limbung dan pingsan lah istilahnya. Kalau keseimbangan tubuh tidak terjaga, kita bisa mengalami sempoyongan dan pingsan. Kemudian yang berikutnya otak tengah atau mesencephalon berfungsi sebagai pusat refleksi mata dan pusat pendengaran. Yang keenam, sumsum lanjutan atau medula oblongata. Banyak peran dia, kebanyakan mengatur atau sebagai pusat pengatur gerakan-gerakan organ tubuh yang tanpa sadar. Contohnya pernapasan. Nah, kecepatan pernapasan, laju pernapasan itu yang ngatur medula oblongata. Kecepatan denyut jantung atau laju denyut jantung oleh medula oblongata. Pengaturan suhu tubuh medula oblongata. Begitu juga pelebaran dan penyempitan pembuluh darah. Bukan hampir, semua organ tubuh yang diatur oleh medula oblongata kebanyakan yang bekerja tanpa sadar. Yang terakhir di sini adalah bukan bagian otak, makanya tidak disebutkan di sini. Sumsum tulang belakang adalah sebagai saraf pusat sendiri. Nah, yang termasuk bagian otak adalah 6 bagian ini. Kita lanjut. Nah, ini adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang kita itu memanjang dari tulang leher yang paling awal, tulang atlas, sampai tulang ekor. Di bagian luar juga. Itu tulang belakang. Jadi ada di bagian sebelah belakang tulang belakang kita ini. Sumsum tulang belakang itu. Ada yang di spina-spinanya ini. Nah, dalam hal ini, sumsum tulang belakang itu fungsinya sebagai penyusun saraf pusat. Ini ada 2 bagian. Bagian luar berwarna putih, bagian dalamnya berwarna abu-abu. Nah, di sini kalian bisa lihat ini. Di sini ada 2 alur. Ada alur akson
motorik, ada alur akson, maaf, neuron sensorik. Ini ada artinya. Nah, ketika tadi saya sampaikan tanganmu tersundut oleh api, misalnya contoh tadi, maka rangsangan yang diterima oleh kulitmu nanti berupa rangsangan impuls saraf yang akan dibawa oleh saraf sensorik. Kemana dia? Nih, menuju ke sumsum tulang belakang. Nah, tetapi karena tadi saya bilang rangsangan tadi oleh tulang belakang langsung dihubungkan oleh saraf penghubung yang ada di tulang belakang, langsung dihubungkan ke saraf motoriknya. Maka langsung memerintah ke saraf motorik untuk memerintah siapa? Tanganmu untuk menghindar misalnya. Nah, ketika sesaat meninggal, kamu tidak akan sadar itu kalau tersundut, tetapi setelah beberapa saat nanti akan tersadar, oh kesakitan, oh panas. Itu hanya sedikit, nanti kita dibahas di belakang lah. Itu tentang gerak nanti. Tapi intinya apa? Bahwa sumsum tulang belakang itu sebagai penghubung antara saraf sensorik menuju ke otak atau saraf motorik dari otak menuju ke organ tubuh. Saya ulangi, dari alat indera saraf sensorik ke otak penghubungnya atau membawa rangsangan dari otak menuju otot atau kelenjar oleh saraf motorik kita. Itu juga peran dari sumsum tulang belakang. Singkatnya, untuk apa dia? Membawa rangsangan, membawa impuls, membawa sinyal dari dan menuju otak. Kalau dari berarti dari indera. Kalau menuju ya dari otak ke otot atau kelenjar tadi. Next. Yang berikutnya, kita bahas tentang saraf tepi. Fungsi saraf tepi adalah sebagai penghubung respon sistem saraf pusat dengan organ atau bagian tubuh kita. Jadi sebagai penghubung organ tubuh dengan sistem saraf pusat, itu namanya saraf tepi. Nah, saraf tepi nanti dibedakan, ada yang membawa impuls sensorik ke saraf pusat, dan ada juga yang membawa impuls atau sinyal dari saraf pusat ke otot atau kelenjar. Yang membawa menuju saraf pusat namanya eferen, yang membawa dari saraf pusat ke otot atau kelenjar namanya eferen. Aferen dan eferen ya, ini pembedanya. Nah, ini saraf tepi kita. Saraf tepi dikelompokkan jadi dua, ada saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik dengan saraf tubuh atau saraf sadar, saraf yang bekerja secara sadar. Nah, di sini kita lihat saraf somatik itu dikelompokkan jadi dua, ada yang keluar dari kepala, maaf dari otak, salah ngomong, dan ada yang keluar dari sumsum tulang belakang. Masing-masing punya jumlah yang tersendiri. Kalau yang keluar dari otak itu jumlahnya 12 pasang, sedangkan yang keluar dari sumsum tulang belakang itu kalau nggak salah ada 31 pasang. Itu saraf tepi. Kemana saja? Itu banyak ke organ-organ tubuh yang terdekat. Itu untuk saraf tepinya. Jadi saraf somatik adalah saraf tubuh yang bersifat sadar, kerjanya secara sadar, dikelompokkan jadi dua, ada saraf kranial yang berasal dari otak dan saraf spinal yang berasal dari sumsum tulang belakang. Yang otak jumlahnya 12 pasang, yang dari sumsum tulang belakang berjumlah 31 pasang. Next. Nih, contoh nih, saraf otonom sekarang. Yang kedua adalah saraf otonom atau saraf tak sadar. Saraf yang mengkoordinasi alat-alat tubuh yang bekerjanya secara tidak sadar. Kalian bisa lihat di sini. Ada beberapa contoh. Nah, saraf tak sadar ini atau otonom dikelompokkan jadi dua. Ada parasimpatik dan simpatik. Di mana keduanya kerjanya, sifat kerjanya itu berlawanan. Kalau simpatik sifatnya memicu atau memacu, sedangkan parasimpatik menghambat di sini. Memacu dan menghambat. Mengendalikan lah lebih tepatnya. Kalau simpatik itu memicu, kalau parasimpatik mengendalikan siapa? Kerja organ tubuh. Nah, alat-alat apa saja yang diatur oleh saraf otonom, kita bisa lihat nih contoh nih.
menyempitnya pupil mata dengan melebarnya pupil mata. Ketika pupil mata itu melebar, itu yang mempengaruhi saraf simpatik. Nah, ketika pupil itu menyempit, yang mempengaruhi adalah saraf parasimpatik. Yang kedua, misalnya, yang berfungsi untuk mempercepat, melebarkan, maaf nih, kaitannya dengan melebarkan bronki di paru-paru. Kalau lebar otomatis berjalan lebih lancar. Kalau lancar berarti kembang pisnya bisa lebih cepat. Sedangkan yang kedua adalah penyempitan bronki pada paru-paru. Kalau yang memperlebar itu simpatik, yang mempersempit adalah parasimpatik. Dan sebagainya, kalian bisa lihat pada tayangan ini, banyak sekali organ-organ tubuh, termasuk denyut jantung, yang memicu, mempercepat denyut jantung adalah simpatik. Yang memperlambat atau mengendalikan adalah parasimpatik. Tak kasih gambaran sedikit, nah. Ketika misalnya contoh misalnya si Pendar misalnya, Pendar kamu lari ke lapangan sebanyak 2 kali putaran saja. Apa yang kamu sebelumnya kalian lihat denyut jantungnya. Misalnya Pendar lihat denyut jantungnya nah, sebelum kalian lari. Nah, berapa? Dihitung misalnya 78 per menit. Nah, kemudian si Pendar seluruh lari mengelilingi lapangan 2 kali putaran aja. Nah, secara logika kita udah bisa memprediksi bagaimana kecepatan denyut jantung. Pasti kalian akan tahu denyut jantung Pendar ketika dia lari pasti akan bertambah cepat. Ini kaitannya sebenarnya secara logika semakin kita perlu banyak energi, perlu banyak oksigen yang kita butuhkan. Dengan perlu banyak oksigen, semakin giatlah alat yang mensuplai oksigen tadi, yaitu jantung kita. Ini jantung kita kan mensuplai oksigen melalui darah kita. Ini. Nah, setelah 2 putaran yang makin cepat tadi, Pendar coba berhenti, kalian cooling down, istirahat. Ya, secara berangsur-angsur jantung Pendar yang tadinya cepat degupnya yang dari 76 menjadi 120 kali per menit, berangsur-angsur kembali menurun lagi lah 80 dan kembali ke normal ke 78 kali 8 kali per menit seperti awal sebelum melakukan kegiatan. Nah, ini sebagai gambaran aja, gambaran bahwa simpatik itu sifatnya memacu. Kalau mempercepat kita kan kaitannya dengan gerakan kurang tepat, jadi memacu saja. Sedangkan kalau parasimpatik mengendalikan. Kalian bisa kasih lihat contoh yang lain pada tayangan ini. Next. Yang berikutnya adalah gerak pada manusia. Gerak pada manusia itu dikelompokkan jadi 2, ada gerak biasa atau gerak sadar, dan ada gerak refleks atau gerak tak sadar. Coba kalian lihat pada tayangan ini. Nah, ada sebuah gerakan yang mengawalinya, Bapak ini lihat, kok ada petir, maaf ada ini udah mau hujan ini. Nah, kemudian Bapak itu untuk menghindari agar tidak kehujanan, maka dia dengan serta-merta kemudian membuka payung yang dia bawa. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa memprediksi seperti apa sih alur jalannya impuls atau sinyal pada kenapa terjadi seperti ini. Ketika mata si Bapak ini melihat awan yang petir ya atau halilintar pertanda akan hujan, maka rangsangan dari mata Bapak ini akan dibawa oleh saraf sensorik menuju ke otak. Otak menerjemahkan, oh mau hujan. Nah, otak melihat, oh akan hujan. Kemudian otak memerintah. Siapa yang diperintah? Saraf motorik. Saraf motorik apa yang kemudian saraf motorik itu akan memerintah siapa? Otot pada tangan kita. Otot pada tangan Bapak tersebut untuk mengambil payung dan membukanya. Nah, gerakan membuka payung tadi atas perintah otak, sadar. Karena mata melihat, kemudian rangsangan tadi disesuaikan ke otak, otak menerjemahkan, otak memerintahkan setelah sadar untuk merintah ke otot si tangan untuk membuka payung. Nah, kalau kita lihat alur impuls atau gerak refleks tadi dapat digambarkan kurang lebih seperti ini. Yang pertama apa sih, ada rangsangan mengenai mata kita, contohnya dari gambaran di atas tadi.
rangsangan mata tadi akan mempengaruhi, akan membentuk sinyal oleh di siapa? Di saraf sensorik. Kemudian sinyal tadi akan diteruskan oleh saraf sensorik menuju ke otak. Otak menerjemahkan, oh mau hujan. Nah, otak kemudian memerintah berupa sinyal juga oleh siapa? Saraf motorik atau neuron motorik untuk memerintah ke efektor. Efektor situ siapa? Efektor itu bisa, kebetulan di sini efektornya siapa? Otot tangan kita, otot tangan bapak tersebut. Kemudian otot tangan bekerja atau memberi tanggapan dengan cara apa? Membuka payung. Nah, gerakan yang membuka payung secara sistematis tadi karena perintah otak dan secara sadar. Nah, inilah yang dikenal dengan gerak sadar, urut-urutannya kurang lebih seperti pada tayangan ini. Nah, apa saja yang termasuk gerak sadar itu? Kalian bisa lihat. Mata melihat bunga, kemudian rangsangan mata diteruskan ke otak, otak menerjemahkan, otak memerintahkan motorik untuk merintah ke siapa? Otot kaki untuk berjalan mendekati bunga. Otak juga memerintahkan otot tangan untuk memetik. Nah, gerakan memetik dan berjalan menuju ke bunga adalah gerak sadar. Yang kedua lah membuka payung tadi. Yang ketiga lah menengok saat dipanggil. Misalnya tadi, Doni, ya, kemudian Doni memanggil karena rangsangan telinga, rangsangan pada telinga, rangsangan teruskan ke otak, otak menerjemahkan, oh ada yang memanggil saya. Kemudian otak memerintahkan ke saraf motorik, motorik memerintahkan ke otot leher untuk bergerak menengok. Nah, gerakan menengok tadi karena sadar dipanggil oleh seseorang. Ini contohnya kurang lebih seperti itu. Yang kedua, yaitu gerak refleks. Gerak refleks. Gerak refleks itu sifatnya sangat singkat sekali. Sekali lagi, sangat cepat sekali dan singkat sekali. Jadi kalau lama-lama bukan refleks namanya. Bukan refleks namanya. Nah, atau dikenal dengan gerak tak sadar, itu refleks. Nah, sebagai ilustrasi kalian bisa lihat, ketika telunjuk jari itu terkena api, kemudian rangsangan yang diberikan oleh api tadi pada saraf kulit di telunjuk itu akan merangsang saraf sensorik yang pada kulit, kemudian diteruskan kemana dia? Ke sumsum tulang belakang. Saraf pusat kita, sumsum tulang belakang. Nah, tadi di awal sudah Bapak sampaikan bahwa di sumsum tulang belakang itu banyak sekali saraf penghubung atau interneuron namanya. Ini interneuron. Nah, rangsangan atau impuls atau sinyal yang dibawa saraf sensorik yang sampai ke sumsum tulang belakang tadi oleh saraf penghubung langsung dihubungkan ke saraf motorik untuk memerintah ke otot. Otot siapa ya? Otot tangan untuk gerak menghindar. Untuk gerak menghindar. Nah, gerakan menghindar yang seketika itu, seketika sepersekian detik, karena bagian tubuh kita tersundut api, gerakan menghindar tadi lah dikenal gerak refleks. Ya, jadi hanya gerakan yang sangat singkat sekali. Nanti kita akan mengapa dikatakan oh sangat singkat? Nanti kita akan bahas. Nah, bagaimana gerak refleks itu terjadi? Ada alurnya ini. Yang pertama adalah kita bisa lihat. Yang pertama rangsangan api panas tadi mengenai indera kulit kita. Kemudian karena rangsangan tadi membentuklah sinyal atau impuls pada saraf sensorik. Kemudian saraf sensorik meneruskanlah menuju ke saraf pusat, yaitu di sumsum tulang belakang. Nah, di sumsum tulang belakang itu ada saraf penghubung tadi langsung dihubungkan ke saraf motoriknya. Nah, saraf motorik memerintah kepada otot tangan, pada efektor. Untuk apa? Memberi tanggapan. Tanggapannya berupa gerak menghindar. Jadi, rangsangan tadi belum sampai, impuls tadi, sinyal tadi belum sampai ke otak, tapi langsung dihubungkan ke motorik. Motorik memerintahkan efektor memberi tanggapan. Gerakan seketika inilah yang dikenal dengan gerak refleks. Karena tidak sampai ke otak, rangsangan tadi, maka refleks itu dikatakan gerak tidak sadar. Intinya apa? Gerak sadar itu gerak yang selalu harus melalui otak dulu. Itu gerak sadar. Pasti yang mengelola otak. Itu sumbernya dari sana. Nah, Bapak mau kasih penjelasan sih.
Refleks itu sifatnya singkat sekali. Nah, ketika setelah kalian menghindar dari panas tadi, setelah sekian detik, kamu akan merasa kesakitan. Nah, kalau sudah merasa kesakitan, merasa panas, kepanasan, itu sudah bukan refleks lagi. Kamu udah mengipaskan tangan, kesakitan, itu bukan refleks lagi. Kenapa? Kamu udah sadar. Kenapa itu tidak disadar? Karena sebagian rangsangan tadi, ternyata sebagian impuls tadi, sebagian dibawa ke otak. Cuma kecepatan memberikan tanggapan oleh saraf motorik dengan kecepatan memberikan rangsangan ke otak itu lebih cepat motorik memerintah ke ototnya. Maka belum sampai ke otak sudah diberikan tanggapan. Itulah yang terjadi ketika kenapa kok refleks itu setelah beberapa saat merasakan yang sebenarnya. Kalau itu kena api ya panas, kalau kena duri ya sakit misalnya. Itu kurang lebih seperti itu gambarannya dalam mekanisme kehidupan yang terjadi pada gerak refleks. Nah, contohnya apa gerak refleks itu? Kalian bisa lihat pada tayangan ini. Contohnya saat tersedot api rokok, nah, gerakan menghindar seketika. Yang kedua, yang suka berjalan-jalan di pantai misalnya tanpa sadar, kakinya menginjak apa yo? Yang merasakan sakit luar biasa. Menginjak apa? Menginjak bulu atau bulu babi kan? Bulu babi misalnya. Karena menginjak bulu babi yang berupa duri tadi, maka dengan seketika kakinya akan diangkat. Nah, seketika itulah refleksnya. Setelah kamu tertatih-tatih kesakitan, itu bukan refleks lagi. Next. Cepat saja. Yang kedua, kita akan bahas hewan-hewan penghasil listrik atau gejala listrik statis yang terjadi pada makhluk hidup yang lain selain manusia, yaitu pada hewan. Nah, kita harus tahu dulu kelistrikan statik pada hewan itu perannya untuk apa saja sih? Bisa untuk menangkapi rangsangan, bisa sebagai mekanisme gerak, atau sebagai sarana atau alat untuk berburu mangsa. Bahkan dapat juga untuk melawan predator dan bisa juga untuk apa? Sebagai alat navigasi, penunjuk arah. Ini ada nanti, misalnya arus laut, misalnya yang ini nanti bisa digunakan sebagai navigasi. Bagaimana hewan-hewan laut harus bermigrasi pindah ke tempat yang lebih aman. Next. Yang pertama yaitu ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah. Dia punya bioelektrik atau listrik makhluk hidup yang disebut dengan sel elektropek yang terletak di bagian ekornya ini. Nah, elektrik organnya ada di bagian ekornya. Nah, kalian bisa lihat nih, dua gambar ini menunjukkan berbeda. Ternyata elektropek ini pada belalai gajah ini berperan untuk mendeteksi makanan. Ketika yang ada itu batu, ternyata tidak memberikan sinyal apa-apa ke bagian hidungnya. Tapi ketika yang ada itulah berupa tumbuhan atau hewan laut yang lain, ternyata memberikan sinyal, oh ada mangsa di dekat saya. Ada makanan di dekat saya. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi itulah peran dari elektropek pada ikan belalai gajah. Jadi untuk apa? Berfungsi untuk memprediksi, mendeteksi, mengetahui predator dan mangsanya. Jadi dia juga untuk menghindar dari predator bisa menggunakan elektropeknya tadi. Yang kedua yaitu ikan pari. Ikan pari listrik sini memiliki biolistrik yang terletak di bagian kepala, di mana tidak tanggung-tanggung bisa menghasilkan tegangan sebesar 220 volt, sama seperti tegangan listrik di rumah-rumah kalian. Kalian bisa membayangkan kalau itu tersentuh pada tubuh manusia, nah, kalian bisa membayangkan seperti apa yang terjadi. Karena apa sama dengan besarnya tegangan yang ada di listrik rumah tangga kita. Itu seperti itu. Sangat-sangat mematikan dalam hal ini.
Kemudian yang ketiga yaitu hiu martil. Hiu martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor, alat penerima listrik yang mampu menerima tegangan listrik hingga nggak tanggung-tanggung nih, 0,5 miliar volt. Bagaimana kalau itu terjadi pada makhluk hidup yang lain? Wah, udah mungkin langsung jadi abu, gitu. Gosong lah. Jadi dia punya kemampuan menerima ya, elektroreseptor yang mampu menerima tegangan listrik. Jadi daya tahan tubuhnya luar biasa dia terhadap pengaruh listrik yang ada di lingkungan hidupnya. Itu hiu martil. Kurang lebih seperti itu. Yang keempat yaitu mamalia paruh bebek atau echidna. Echidna memiliki bioelektrik yang terletak pada monyongnya ini. Nah, dia memiliki mulut seperti paruh bebek ya. Nah, elektroreseptornya itu untuk bisa mudah untuk mendeteksi, maka dia selalu membasahinya agar mudah bisa menerima sinyal-sinyal elektrik dari lingkungannya. Itu pada echidna atau mamalia paruh bebek. Bentuknya kayak seperti landak ya. Berfungsi itu apa sih? Untuk mengirim sinyal listrik untuk bisa menemukan serangga yang digunakan sebagai makanan atau sumber makanan dia. Jadi echidna tuh makanannya adalah berupa serangga. Caranya bagaimana? Yaitu selalu membasahi agar kepekaan dari elektroreseptornya itu tinggi. Yang berikutnya yaitu belut listrik. Ini sudah tidak asing lagi, belut listrik. Sudah cukup familiar di kalian. Ada jenis belut tertentu yang mampu menghasilkan tegangan listrik. Memiliki bioelektrik atau biolistrik reseptor yang mampu menghasilkan kejutan, menghasilkan tegangan listrik yang tinggi dan tahan lama. Nah, tahan lama bisa sampai 1 jam. Pengaruh tegangannya itu bisa sampai waktu 1 jam. Nah, kalau ini terjadi pada manusia, dikenai kasarnya kesetrum sampai 1 jam dan tegangannya cukup tinggi, nah kalian bisa membayangkan itu bagaimana dengan kondisi tubuh manusia tadi. Sehingga tidak sedikit belut listrik itu bisa menyebabkan kematian pada manusia jika tidak mengenal bagaimana cara berkomunikasi atau menghindari dari pengaruh elektrik dari belut listrik tadi. Yang terakhir yaitu lele listrik. Lele listrik. Lele listrik memiliki bioelektrik atau elektroreseptor yang mampu menghasilkan tekanan listrik sebesar 350 volt. Luar biasa. Sehingga diasumsikan, digambarkan, dan energi yang dihasilkan itu kalau digambarkan setara dengan energi yang dipakai untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Maaf, 45 menit ini ada yang kurang. Nah, itu berapa? Udah berapa joule yang dia ini? Kalau udah pakai waktu udah berapa watt itu? Yang bisa dihasilkan. Cukup berbahaya juga. Itu ini sebagai gambaran tayangan lah dengan menggunakan media elektrik ternyata ini mampu menghasilkan menyalakan sebuah alat elektrik berupa suara di sini, suara ini. Artinya mampu menghidupkan alat listrik atau alat yang menggunakan tenaga listrik dari sumber energi si lele listrik tadi. Baik anak-anak, itu sampaian kita atau bahasan materi kita mengenai gejala listrik statis pada makhluk hidup
di sini.